orang tua yang bilang ke anaknya, kamu tuh sebetulnya tuh pinter, tapi itu kamu tuh males gitu. Makanya tuh kamu nilainya jelek. Dude, it should be F, not V. Selamat pagi. Saya ingin hari ini ngobrol tentang cara saya untuk melawan kemalasan sebagai seorang freelancer. Uh, Tips yang pertama, puaskan rasa kemalasan itu. Jadi ketika saya merasa malas untuk kerja atau nggak ingin kerja lagi, dan saat itu nggak ada kewajiban ya, nggak ada order misalnya, atau nggak ada project yang harus saya kerjakan, ya sudah saya berhenti kerja. Saya pernah berhenti 1 minggu, saya pernah berhenti 2 minggu gitu ya. Dan kadang itu memang diperlukan karena kita memang kadang merasa malas itu bukan karena semata-mata karena kita itu benar-benar malas, tapi karena overload ya. Uh, dan untuk take a break itu penting untuk mental health kita. Jadi ya jangan dipaksakan kalau lagi benar-benar merasa stuck atau merasa stres dengan pekerjaan dan merasa itu adalah sebuah kemalasan, itu mungkin bukan benar-benar kemalasan. Jadi ya puaskan rasa kemalasan itu, dan ketika kita kembali bekerja lagi, saya biasanya nginget-nginget rasa asiknya coding gitu. Dan ketika ada rasa kemalasan yang benar-benar rasa kemalasan, itu saya pakai untuk mengingat-ingat kembali betapa asiknya itu coding itu. Jadi ketika saya merasa saya malas untuk kerja gitu, saya jadi semangat lagi untuk kerja. Yang kedua itu untuk tahu diri kita tuh ada di mana posisinya gitu ya. Saya itu orang yang nggak suka ditarget. Jadi kalau misalnya ditarget harus misalnya omset sekian juta per bulan itu susah. Tapi di lain pihak sebagai seorang uh, freelancer atau developer itu kita tuh punya rasa kayak kayak orang yang gimana ya, kayak judi, kayak gambling gitu. Kadang kalau orang yang judi itu kan um, yang diinget-inget itu yang menangnya gitu ya. Pernah menang 10 juta gitu, pernah menang 100 juta. Tapi kalahnya nggak pernah diinget-inget. Dan itu membuat kita tuh jadi malas untuk kerja gitu, karena kita tuh merasa sombong gitu. Rasa kesombongan, rasa ego itu ada di dalam diri kita. Jadi cara untuk melawan rasa ini, saya tuh biasanya untuk nulis penghasilan saya itu berapa, bukan pengeluaran, bukan total penghasilan bersih, karena kadang kita ada pengeluaran yang tidak diinginkan, tapi pemasukan aja dari order freelance misalnya bulan ini saya dapat 5 juta, bulan depan dapat 6 juta, bulan itu saya tulis di whiteboard setiap tahun itu. Saya tulis di whiteboard Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, terus total setiap tahun. Terus saya foto tiap akhir tahun, terus saya hapus lagi, Januari mulai lagi dari nol. Terus saya bandingkan setiap tahun. Uh, Totalnya setahun itu saya tuh dapat order berapa gitu dari freelance. Dan itu membuat saya untuk paling tidak di belakang kepala saya untuk semangat untuk kerja gitu. Jadi nggak ada rasa malas gitu. Kadang kalau kita lagi nggak ada order gitu, kita rasanya kan merasa masih sukses karena dulu pernah dapat order 50 juta misalnya. Padahal udah 3 bulan dapat order kurang dari 1 juta gitu ya. Dan banyak nganggurnya gitu misalnya. Itu kan jadi sesuatu yang nggak sehat ya. Uh, jadi ya tips saya dari saya itu yang nomor 2, untuk ketahui kita itu ada di mana. Kita tuh posisinya setiap bulan itu gimana konsistensinya. Bukan untuk mentarget diri kita, karena saya juga orangnya nggak suka ditarget ya. Bulan ini harus dapat. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa gitu. Tapi paling enggak untuk keegoisan kita bahwa kita pernah sukses itu hilang, dan rasa itu menjadi sesuatu yang dinetralisir. Jadi kita tuh rasa-rasa malas karena itu hilang. Kalau saya salah satu tipsnya itu ya. Dan tips yang terakhir, tips yang ketiga, itu untuk konsisten dan disiplin ya. Ini kayaknya agak aneh ya mungkin ya. Karena ya untuk melawan kemalasan itu harus konsisten dan disiplin. Itu kan berlawan nih. Kalau sudah bisa konsisten dan disiplin,
Ngapain juga kita ngomongin rasa malas, pasti kan rasa malas itu sudah nggak ada ya. Tapi maksud saya di sini, yang saya lakukan itu dengan melakukan track waktu ya. Kita kerjanya berapa jam sehari. Nah, itu juga salah satu ego ya. Namanya sebagai seorang coder atau seorang web developer atau seorang programmer gitu ya. Itu pasti ada rasa ego bahwa merasa dirinya itu lebih pintar daripada orang lain. Kita nggak usah bohong aja deh ya. Nggak usah, kita jujur aja sama diri kita. Kadang itu sebagai seorang programmer itu kita merasa diri kita lebih cerdas dari orang lain karena kita bisa coding gitu kan. Dan rasa ini itu jadi kayak alasan kita untuk gagal gitu loh. Jelasinnya gimana ya ini ya? Gini deh. Kalau kita tuh kalau kita itu gagal, kita tuh nyalain sama kemalasan bukan karena kemampuan kita yang kurang. Itu yang membuat kita semakin malas gitu. Masuk akal nggak ya kalau gini? Jadi gini, pernah nggak denger kalau misalnya ada orang tua yang bilang ke anaknya, kamu itu sebetulnya tuh pinter, tapi itu kamu tuh males gitu. Makanya tuh kamu nilainya jelek, kamu sebenarnya itu pinter ya. Itu yang membuat kita tuh jadi tambah males sebenarnya. Kalau saya sendiri, dengan mengetahui keterbatasan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemikiran kita, itu kita jadi nggak males karena kita tuh merasa bodoh gitu ya. Jadi yang saya lakukan untuk ini ya, untuk konsisten dan disiplin untuk memerangi kemalasan itu dengan track waktu saya dengan aplikasi, misalnya Toggle dan banyak aplikasi yang bisa kita cari ya, di Android ada, di website ada. Saya biasanya dulu sih target sehari 6 jam minimal untuk kerja, di depan komputer dan kerja. Saya nggak ambil 8 jam karena saya rasa terlalu lama, tapi kadang saya memang kerja sampai 10 jam dan 12 jam sehari. Tapi itu hari selanjutnya saya nggak nurunin dari rata-rata gitu, bukan ya, tapi tetap kerja 6 jam, tetap kerja 6 jam gitu. Jadi konsisten 6 jam, 6 jam, 6 jam terus, kalau lebih ya lebih baik, kalau kurang jangan gitu. Dan konsistensi ini membuat saya tahu bahwa saya tuh nggak pinter-pinter amat. Jadi gitu. Ketika kita konsisten dan kita sudah berjuang dengan keras, dengan rajin gitu ya, ternyata kita tuh nggak pinter-pinter amat. Saya, mungkin Anda pinter ya, tapi kalau saya sih, saya tuh ternyata nggak pinter-pinter. Jadi saya banyak ketinggalan. Jadi kegagalan saya, ketika saya bikin sebuah produk, saya launch, saya jual, itu saya gagal bukan karena saya malas, tetapi karena saya memang kurang dari banyak hal, dari marketing masih kurang, dari cara bikin produknya itu sendiri kurang user friendly, dan itu semua bisa kita gali ketika rasa kemalasan itu hilang gitu, ketika ditiadakan dari ekuasi yang itu. Jadi ketika kita mengetahui bahwa diri kita itu lebih bodoh daripada yang kita pikir, kita jadi tidak malas, maksudnya gitu ya. Jadi ya itu ya tip dari saya. Yang pertama, kalau lagi malas karena stres, ya berhenti aja kerja gitu ya. Berhenti dulu, dipuaskan dulu rasa kemalasan itu, pengen lesotan seharian gitu nggak masalah. Yang kedua, ketahui di mana diri kita ada di mana pada saat ini secara global ya. Jadi kita tahu penghasilan kita berapa, hasilnya kita berapa dari tiap bulan, dan kita lihat ada progres atau tidak, itu nggak cuma dari 1 bulan ini, kadang kita memang ada 1 bulan yang jelek, tapi kita lihat dari keseluruhan dalam setahun, kita lihat dalam beberapa tahun, dan itu jadi tahu dari progresnya kita. Dan yang ketiga itu ya, hilangkan kemalasan dari alasan dari kegagalan kita. Ya, semoga itu 3 tips itu bisa berguna buat teman-teman yang sedang berusaha untuk memerangi kemalasan. Terima kasih.